Semua makhluk yang bernyawa akan mati, tak terkecuali juga iblis. Dan pertarungan antara malaikat maut, sang pencabut nyawa, atau malaikat Israel, pertempurannya dengan iblis menjadi salah satu pertarungan terdahsyat yang pernah ada. Iblis sangat ketakutan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, hingga iblis lari terbirit-birit menghadapi keperkasaan sang malaikat maut, malaikat Israel. Kemanapun iblis sembunyi, malaikat maut yang akan menemukannya. Iblis sebelumnya adalah jin yang bernama Azazil. Ia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya untuk tinggal bersama para malaikat dalam surganya. Iblis begitu tunduk dan sangat memuliakan Allah. Namun ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan semua makhluk diperintahkan oleh Allah untuk sujud pada Nabi Adam, tapi iblis menolak sujud kepada Nabi Adam. Iblis merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam, karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Karena kesombongannya itu, iblis diusir dari surga dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunda kematiannya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku waktu sampai hari mereka manusia dibangkitkan. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi waktu sampai batas waktu yang telah ditentukan." Quran Surat Al-Hijj 36 sampai ayat 38. Kapankah waktu yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut? Waktu yang dimaksud dalam ayat tersebut menurut tafsir Al-Jalalain adalah saat ditiupkan pertama sangkakala. Walaupun mendapat penangguhan waktu, iblis tetaplah makhluk Allah yang akan merasakan kematian. Namun proses pencabutan nyawa iblis berbeda dengan pencabutan nyawa manusia ketika di dunia. Cara iblis menemui ajalnya dijelaskan oleh Abu Laid Samarkandi, meriwayatkan dengan sanadnya dari Afnah bin Qais, saat kiamat nanti malaikat maut akan diperintahkan untuk mencabut nyawa iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel, "Aku telah menjadikan padamu pembantu sebanyak orang yang pertama hingga orang yang terakhir, dan aku telah memberikan kekuatan penduduk langit dan bumi. Aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan kemarahan, maka turunlah dengan membawa murka dan kemarahanku kepada si celaka dan terkutuk iblis. Maka rasakan kepadanya iblis kepedihan yang telah dirasakan oleh orang yang terdahulu hingga terakhir dari golongan jin dan manusia, berlipat-lipat ganda. Dan hendaknya kamu membawa 70.000 malaikat yang kesemuanya penuh murka dan kecemasan, dan kabarkan kepada malaikat Malik supaya membuka pintu-pintu neraka." Malaikat maut bersiap untuk mencabut nyawa iblis dengan sangat kasar. Ia pun memasang wajah ngeri. Kengerian yang ditampilkan malaikat maut saat itu bisa membuat penduduk langit dan bumi mencair. Malaikat Israel pun membentak iblis dengan berkata, "Berhentilah kamu iblis laknatullah, rasakanlah kepedihan kematian sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang telah engkau sesatkan dalam beberapa abad engkau hidup. Dan inilah hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kamu. Maka kemanakah engkau akan lari?" Iblis berusaha melarikan diri, tapi malaikat maut Israel selalu bisa menemukannya. Iblis lari terbirit-birit ke ujung timur, tetapi malaikat Israel tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian ia menyelam ke dasar samudera, namun malaikat Israel tetap muncul di hadapannya. Kemanapun sang iblis pergi, tetap tidak ada tempat baginya berlindung. Dengan putus asa, iblis pun berdiri di hadapan makam Nabi Adam alaihissalam, dan iblis berkata, "Karenamu kamulah aku celaka,
seandainya saja kamu tidak diciptakan. Lalu iblis bertanya kepada malaikat Israel, minuman apakah yang akan kau berikan kepadaku, dan siksa apakah yang akan kau timpakan padaku? Israel menjawab, kamu akan diberi minum dari neraka Ladha. Siksa yang kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka, tapi lebih berlipat ganda. Mendengar hal itu, iblis jatuh terguling-guling. Ia menjerit sekuat-kuatnya dan makhluk terkutuk itu kemudian berlari lagi. Akhirnya ia sampai di tempat ia pertama kali diturunkan. Di sana sudah ada malaikat Zabaniyah dengan rantai di tangannya. Saat itu bumi dikelilingi oleh malaikat Zabaniyah. Mereka melempar iblis dengan bebatuan dari neraka. Iblis pun mengalami sakaratul maut yang amat pedih. Di saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa untuk menyaksikan iblis yang sedang sakaratul maut. Nabi Adam alaihissalam kemudian berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami. Itulah akhir hidup iblis yang begitu pedih. Setelah kematiannya, iblis masih akan merasakan dahsyatnya siksa api neraka dan berlipat-lipat ganda kepedihannya. Maka janganlah mengikuti langkah iblis bersama pasukan setan dan jin kafir lainnya. Teguhkanlah iman kita di atas kekuatan Allah semata. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam jalan kebenaran, dan jangan seperti iblis yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton di video ini dari awal sampai akhir video. Juga jika kalian ingin request video atau ingin mengkritisi channel ini, silahkan saja tulis di kolom komentar. Dan juga untuk kalian semua yang ingin request video ataupun dibuat video apapun, silahkan juga tulis di kolom komentar. Juga kami tidak akan keberatan jika kalian meng-request video yang seperti apapun. Sekian, terima kasih. Di sini selaku kami pembuat konten video ini pamit untuk mengundurkan diri.